Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah jama'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita perbarui kembali, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dan kita masih berjumpa dalam pembelajaran matematika yang insyaallah akan kita laksanakan sebentar lagi. Kemudian salawat berangkat salam terdapat pula kita curahkan kepada arwah junjungan kita yang ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah ananda, bertemu lagi dengan Ustaz Muhammad Irham. Insyaallah kita akan belajar matematika pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini adalah bilangan berpangkat. Nah, oke, sudah siap ya Anda untuk belajar? Baik. Kita langsung saja masuk ke materinya. Bilangan berpangkat. Oke. Nah, bilangan bulat berpangkat. Yang pertama kita masuk dulu pengertiannya. Di mana untuk memahami pengertiannya kita harus memperhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama di sini ada 3 pangkat 2. Ini ditulis dengan 3 kali 3. Bagaimana bacanya? Ini dibaca dengan 3 pangkat 2. Dan selanjutnya 5 pangkat 4, maka kita tulis seperti ini. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Dibaca dengan 5 pangkat 4. Oke, lanjut. A pangkat 4 itu sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak 4 kali. Begitupun dengan pangkatnya 5. Ingat 5 ya. 5 itu banyaknya yang harus kita kalikan atau faktornya. Sehingga A kali A kali A kali A sebanyak 5 kali A-nya ya. Kemudian dapat kita simpulkan dengan penulisannya itu seperti ini. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Maksudnya sebanyak N kali A-nya. Jadi A ini apa? A ini merupakan bilangan pokok. Dan A ini juga bilangan bulat. Nah, anda juga harus ingat sebelumnya ya, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak memiliki desimal. Ya, baik negatif maupun positif termasuk 0. Itu dikatakan dengan bilangan bulat. Nah, harus tahu itu bilangan bulat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi ini. Kemudian N itu apa? N itu pangkatnya. Nah, bagaimana penulisannya? Seperti ini ya. A kali A kali A kali A sebanyak N kali N faktor. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwa bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan, ya. Ingat, menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Nah, perhatikan, ingat katanya. Kata kunci sini adalah menyederhanakan. Nah, contoh ini tadi ya. Kalau kita di sini A kali A kali A kali A, kita sederhanakan menjadi A pangkat 5. Nah, itu maksudnya menyederhanakan itu lebih simpel dia jadinya. Ini banyak kan, jadi lebih simpel A pangkat 5. Terus penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama katanya. Nah, ini kan faktor perkalian yang sama, ini sama A kan semuanya, maka ini bisa kita sederhanakan jadi A pangkat 5. Oke, sampai sini paham ya apa itu bilangan bulat berpangkat? Mudah-mudahan paham. Yuk kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, bilangan bulat berpangkat itu ada 3 jenis ya. Yang pertama itu ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat 0. Nah, sekarang kita masuk bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu seperti ini contohnya ya. Yang A, perhatikan 15 pangkat 4. Ingat, 4 itu adalah banyak faktornya nanti. 15, contoh seperti ini ya. 15 kali 15 kali 15. 4 pangkat 5, 4 kali 4 kali 4. Oke, mohon maaf sebelumnya. Ini seharusnya kali ya. Tambah lagi kali 4. Oke, jelek ya, maklumlah Ustaz pakai mouse. Nah, ini harusnya 5 buah 4-nya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 buah. Kemudian 2 pangkat 3. 2 kali 2 ke 2 sebanyak 3 kali. Begitu juga ini. Ustaz, kok ini negatif? Ingat, ini tadi kan A pangkat N. Negatif 3 ini merupakan nilai A-nya dan A itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa tadi? Seluruh bilangan negatif dan bilangan positif termasuk 0 kecuali yang desimal. Apa itu desimal? Yaitu bilangan yang berkoma. Oke.
Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Nah, kita lanjut. Sebelum masuk bilangan berpangkat negatif dan nol, kita pahami dulu sifat-sifat bilangan. Nah, ini sifat-sifatnya ya. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Nah, kalau dia perkalian, maka pangkatnya harus dijumlahkan. Ingat, asalkan bilangan pokoknya itu sama. Ini syaratnya adalah bilangan pokok itu sama. A kali A bagi A. Ini A juga. Nah, ini hanya ini aja yang beda ya. Kalau dia sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia sama, kalau pembagian, maka pangkatnya dikurang. Nah, itu beda antara kali dan bagi. Kalau kali dijumlahkan, kalau bagi dikurangkan. Contoh seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka sama dengan 2 pangkat 3 ini ditambahkan dengan 4, maka 3 pangkat 4. Dapatnya 2 pangkat 7. Hasilnya 128. Dan ini juga A pangkat P sama bagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini tidak boleh 0 ya. Pecahan itu tidak boleh 0 syaratnya. Contoh seperti ini. 3 pangkat 2 bagi 3. 3 ini ada pangkatnya? Ada, yaitu 1. 1 tidak pernah ditulis. Sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 2 dikurang 1. Hasilnya 3 pangkat 1. Ini kenapa Ustaz tulis? Agar Anda semuanya paham bahwa ada angka 1 di sana. Nah, hasilnya 3 kali 1 berapa? 3. Nah, kalau ini A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Maka di sini pangkatnya dikalikan ya. Nah, pangkatnya dikalikan. Jadi contoh seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Maka 2 pangkat 3 kali 2. Hasilnya 2 pangkat 6. Dan hasilnya adalah 64. Kalau ini A kali B dipangkatkan dengan P. Nah, ini boleh Anda kerjakan ini dulu. A kali B baru dipangkatkan bisa. Atau Anda mau jabarkan misalnya. A pangkat B dikali B pangkat P. Boleh. Terserah. Nah, kita coba yang ini ya. Yang A pangkat P kali B pangkat P. Maka 2 contoh seperti ini. Contohnya 2 dikali 2 tambah 3 sama dengan itu kurung pangkat 2. Jadi sama dengan 2. Kita kerjakan dalam kurung ini dulu. Yang paling kecil kurungnya. Maka 2 kali 3 pangkat 2. Nah, kalau kita langsung kerjakan ini kan bisa nih harusnya. Ya. Kalau kita kerjakan ini bisa kan? 2 kali 3 itu 6. 6 pangkat 2. Hasilnya berapa? Hasilnya 36. Sama kan hasilnya? Nah, boleh Anda kerjakan ini dulu. Baru dipangkatkan itu boleh. Perkalian itu boleh. Mana yang mau Anda kerjakan terlebih dahulu, bebas. Nah, tapi kalau mau jabarkan boleh juga. 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 2, 9 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36 ya. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, bilangan berpangkat 0 dan negatif. Bilangan berpangkat 0. Nah, ingat sifatnya tadi. Kalau dia penjumlahan, ya, mohon maaf. Ini salah ya. Ini perkalian ya. Ini kali ini, bukan. Ini kali itu. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Ingat, kalau perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Nah, berdasarkan sifat ini, coba kita perhatikan. Contoh seperti ini. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Maka hasilnya 3 pangkat 5 kurang 5. Ingat ya, kalau kita dibagi tadi, maka pangkatnya dikurangkan. Maka 3 pangkat 0. Sama dengan 1. Kenapa ini bisa 1? Kok 3 pangkat 0 jadi 1 hasilnya? Kenapa? Nah, ini juga 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 3 kurang 3 sama dengan 4 pangkat 0. Sama dengan 1. Kok 1 hasilnya pangkat 0 gitu? Padahal 4 ya di sini. Nah, ini kita perhatikan dengan sifat yang kita gunakan tadi ya. Kita rubah ke bentuk pecahan. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Ya udah, kita jabarkan. Kita tahu tadi ya, 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 dikali 5 buah ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 5 buah 3-nya. Semuanya 5 buah. Bawah juga 3 kali 3 kali 3 sama sebanyak 5. Kan sama kan tulisan ini. Bagi ini sama ini bagi sama ya.
Nah, ini pun kalau berapapun hasilnya ini akan dibagi dengan hasilnya sama. Ya, itu hasilnya bakalan satu kan? Nah, maka dapatlah satu hasilnya. Contohnya 2 per 2. Ini 3 bagi 3. Coret ini semuanya. Misalnya kita kalau malas ngalikan ya. Malas ngalikan coret aja ini. Coret. Udah kan sama tuh. Boleh kita coret kan? Tinggal 3 ini. 3 bagi 3 berapa? Satu kan? Sama hal juga seperti ini. 4 bagi 3 dibagi 4 bagi 3 kita tulis bentuk pecahan. 4 bagi 3 per 4 bagi 3 berarti 4-nya 3 buah ya, dikalikan 4 kali 4 kali 4. Bawah juga 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Coret ini. Kan sama tuh. Kalau malas kita ngali-ngalikan 4 kali 4 berapa, kali 4 berapa. Kalau ada yang sama, boleh kita coret. Nah, 4 bagi 4 berapa? 1. Jadi intinya di sini adalah kalau yang bilangan berpangkat 0 itu setiap yang berpangkat 0 mau 1000, mau 100, mau 1.000.000 ya pangkat 0 hasilnya akan 1. Ya, hasilnya akan 1. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan. Nah, oke, kita lanjut untuk metode selanjutnya yaitu pangkat negatif lagi. Pangkat negatif seperti apa? Ini dia ada sifatnya. Apabila dia pangkat negatif, maka kita jadikan dia pangkat positif. Bagaimana? Kita jadikan seper dia. A pangkat negatif N maka sama dengan A seper A pangkat N. 1 per A pangkat N ya. 1 per A pangkat N sama dengan ya, dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. Itu syaratnya ya. Ingat, setiap pecahan itu kalau bentuk pecahan penyebutnya tidak boleh dengan 0. Setiap jadi kapanpun bentuk apapun mau pangkat mau tidak yang nama penyebut tidak boleh sama dengan 0. Nah, A itulah bilangan pokok, N itu adalah pangkat. Ini tahu tadi ya, sudah Ustaz sampaikan tadi. Nah, contohnya seperti ini. 3 pangkat negatif 1, maka kita rubah jadi sama dengan 1 per 3 pangkat 1. Kita jadikan positif terlebih dahulu 1 tadi. Negatif jadi positif, tapi dia jadi seper. Hasilnya 1 per 3. 3 pangkat negatif 2, maka kita rubah 1 per 3 pangkat 2. Hasilnya 1 per 9. 4 pangkat negatif 2, rubah jadi positif pangkatnya, jadi seper dia ya. 1 per 4 pangkat 2. Berapa hasilnya? 1. 4 pangkat 2 berapa? 16. Oke, sampai sini paham ya. Mudah-mudahan Anda paham dengan materi ini. Nah, kalau kurang boleh cari referensi yang lain. Nah, untuk saat ini cukup sekian materi kita. Baik, Ustaz akhiri. Syukran jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.